Selamat sore rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari jajaran Portfolio ingin melaksanakan press release perkembangan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur, di mana kami menangani berdasarkan laporan polisi nomor LP B 455 2 Romawi 2003 SPKT Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tanggal 15 Februari 2023, di mana kasusnya adalah diduga adanya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tempat kejadian adalah di ruang terapi wicara. Waktu kejadian pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB. Modus daripada pelaku adalah mengepit kepala korban menggunakan paha. Dan pelapor adalah ibu korban. Kemudian korbannya adalah adik RFR berusia 2 tahun. Di mana kronologisnya adalah bahwa pada hari Selasa 14 Februari 2023 pelapor atau ibu korban membawa korban ke klinik tumbuh kembang untuk menjalani terapi wicara karena korban menderita ASD atau Autism Spectrum Disorder. Lalu sekitar pukul 13.10 korban masuk ke ruangan terapi ya bersama terapisnya, sedangkan pelapor diminta untuk menunggu di luar. Sekitar 15 menit pelapor ini mendengar korban menangis histeris dan pelapor intip melalui jendela. Lalu pelapor melihat terapis sedang tidur dalam posisi duduk sambil mengepit kepala korban ya menggunakan kedua pahanya. Pelapor mengetuk pintu namun Hendy tidak kunjung bangun ya hingga korban menggigit jari telunjuk tangan Hendy dan Hendy bangun dan mengobati luka pada jarinya. Lalu pada posisi masih terduduk, masih mengepit kepala korban menggunakan paha, saudara Hendy ini sibuk main handphone ya, sedangkan korban meronta-ronta. Ya, selanjutnya pelapor ketuk pintu ruang terapi namun tidak dibuka. Ya. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yaitu kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi, ya. Di antaranya adalah 2 saksi ahli, kemudian juga saksi pelapor, kemudian juga atasan dari terlapor. Dari hasil penyelidikan dan juga barang bukti yang sudah kita miliki, bahwa sudah kita simpulkan bahwa terapis berinisial H telah memenuhi unsur pasal 80 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana disebutkan dalam pasal 76 huruf C Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Oleh karena itu, Saudara H telah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun karena ancaman hukuman tersangka di bawah 5 tahun penjara, maka tersangka tidak kita lakukan penahanan dan kita kenakan wajib lapor. Sementara itu dari kami, perkembangan update penanganan kasus, nanti hal-hal lain akan disampaikan kemudian. Ya. Sementara di dalam kesempatan konferensi pers ini, press release ini kami hadirkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, kemudian juga Kepala DP3 AP2AB Kota Depok. Ya, nanti beliau akan memberikan keterangan dan juga dari saksi ahli pidana. Sementara itu, sebelum kami tutup, kami persilakan dari rekan-rekan yang mau bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Silakan. Ya. Kalau pengakuan si tersangka itu dia apa ya sampai mengikut anak itu? Nah, kalau karena dalam penanganan anak berkebutuhan khusus itu memang sudah perlakuannya seperti itu, mengepit dengan kedua paha supaya si anak tidak berontak, begitu. Itu pengakuannya. Jadi teknik pengakuannya itu memang metode terapi. Metode terapi dengan cara blocking. Ya, seperti itu. Tapi salah khusus main HP sama ya berontak itu tidak. Tetapi itu di luar SOP yang telah ditetapkan karena menurut pelapor si terapis ini tertidur dan menggunakan handphone. Secara metode berarti dia tidak salah dong, atau seperti apa, Bang? Dari yang mengepit itu, Bang. Dari keterangan ahli yang sudah kita periksa bahwa itu merupakan metode supaya si anak ini atau anak yang berkebutuhan khusus ini tidak berontak, ya, atau karena dia memiliki tenaga yang tinggi, ya, bisa diminimalisir adanya perlawanan seperti itu. Jadi yang masuk unsur pidana itu karena dia lalai berarti ya, Pak? Iya, karena dia lalai, si anak menjerit-jerit, tidak dipedulikan seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Karena lalainya si terapis ini saat dia melakukan kegiatan terapis, dia tertidur dan menggunakan handphone. Nah, seperti itu. Sehingga anak berontak-rontak tidak dipedulikan oleh si terapis ini. Demikian. Pak, ini satu-satunya korban apa sebelumnya sudah pernah terjadi, Pak? Harus Pak. Kalau kita belum mengendalami sejauh itu, ya, kita hanya fokus ke permasalahan kasus ini saja. Terapusnya masih bekerja atau bagaimana? Kami belum ada statement, belum ada pemberitahuan mengenai itu, ya. Boleh, saksi ahli. Izin Bapak. Itu bukan bagian saya kali ya, menjawab saya ahli pidana. Jadi ahli dari terapis. Dari segi pidana memang masuk unsur ya, Pak? Ya, jelas saja itu namanya perbuatan kekerasan itu, ya, suatu tindakan yang menggunakan tenaga yang besar, ya, terhadap seorang anak yang mengakibatkan sengsaranya anak tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis. Itu kira-kira maknanya. Jadi dengan perbuatan tersebut, saya menganggap itu sudah termasuk dalam perbuatan itu. Demikian. Berarti memang penanganannya benar seperti itu ya, Bu, maksudnya untuk metodenya? Ya, baik. Kami dari Dinas Kesehatan, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, sudah melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah tersebar di media sosial. Sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, kita sudah berkirim surat, dan pihak rumah sakit juga sudah melaporkan kronologis kejadiannya. Jadi dari sisi Dinas Kesehatan sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan, ya kami sudah menyampaikan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pembinaan, dan pihak rumah sakit berdasarkan laporan yang tertulis sudah melakukan pemindahan yang bersangkutan ke bagian administrasi. Itu sebagai salah satu upaya dari pembinaan dari pihak rumah sakit. Kemudian terkait metode tadi, ini memang dari laporan yang diberikan oleh rumah sakit, ini merupakan
metode dari terapinya, ya, terapi bicara. Tetapi kalau sampai kepada apakah memang seperti itu terapinya, ini kami masih juga berkoordinasi dengan organisasi profesi dan Polri, mungkin sambil menunggu proses yang telah dilakukan oleh Polres.